Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, sahabat Geraha Jurnalis dan Koridor.tv dimanapun Anda berada. Kembali pada sore hari ini bersama saya Indra Utama, kita mengundang tokoh. Kalau saya sebut nama beliau ini pasti sudah tidak asing lagi di industri properti ya, dan ini memang program andalan kita setiap Selasa dan Kamis. Kita mengundang tokoh-tokoh terkemuka di industri properti. Kemarin kita sudah mengundang Pak Budi Aksa, kemudian juga ada Pak Tung Desem ya, kemudian ada beberapa tokoh lainnya. Kali ini, dan ini cukup lama kita mencari waktu untuk bisa menyesuaikan dengan jadwalnya beliau. Kita langsung saja, beliau adalah Pak Indra W. Antono. Iya, terima kasih. W-nya Wijaya, Pak. Betul. Sama-sama Indra. Duo Indra nih ya, Pak. Iya. Jadi hari ini kita coba memuaskan rasa ingin tahu pemirsa Koridor.tv dan Geraha Jurnalis. Kemana aja sih Pak Indra Antono nih menghilang gitu kan? Kalau dulu kita bicara properti pasti ketemunya ya Pak Indra Antono kan, apalagi berada di salah satu grup developer terkemuka ya di tanah air. Kalau kita sebut pasti tahu Moro ya. Oke, apa kabar Pak Indra? Baik Pak. Ya, sehat ya? Sehat. Saya lebih segar sekarang. Lebih segar ya? Waduh. Berarti dulu saya kurang sehat ya? Enggak gitu. Kelihatan mungkin sekarang lebih mobile. Lebih mobile ya, lebih relax ya, gitu. Iya. Apa Pak aktivitas Pak Indra sekarang? Saya dengar sekarang bikin media juga ya, Iwa TV. Kebetulan kemarin saya juga sempat interview di Iwa TV ya. Iya. Itu Pak Iwa yang develop ya? Iya, jadi gini, sebelumnya saya terima kasih nih Pak Indra Utama udah ngundang saya nih gitu loh. Saya pikir selama ini saya setelah selesai dari salah satu company properti ya, mungkin pada sahabat Koridor Properti juga tahu ya, saya memang fokus sekarang lebih ke pemerhati properti. Jadi untuk bagaimana keadaan properti sekarang gitu loh. Dan memang jadi pada pengamat? Ya bukan pengamat lah, saya pemerhati lah. Pemerhati ya? Beda lah Pak kalau pengamat sama pemerhati gitu. Pemerhati hanya ya karena suka gitu loh. Karena Jadi jadi saya memperhatikan saja bagaimana keadaan properti, dan juga saya juga bersama beberapa rekan juga itu mencoba membuka, karena sekarang zaman digital gitu loh Pak Indra Utama gitu loh. Jadi kita coba membuat satu channel TV gitu loh, yang saya namakan adalah Iwa TV. Singkatan Indra? Enggak, itu sih sebenarnya kebetulan. Jadi sebenarnya itu di salah satu PT kita namanya kebetulan jadi singkat jadi Iwa. Jadi hampir sinonim dengan singkatan nama saya gitu loh. Jadi saya lihat ya industri digital ini sangat berkembang maju. Jadi memang platform ini semua perlu ada satu sarana yang independen juga ya. Di sisi lain mungkin dari teman-teman pengembang atau dari besar, menengah ataupun kecil juga sekarang semua pakai digital. Tapi sangat perlu juga Pak, saya pikir itu harus ada digital yang memang ngelihat capture-nya helikopter view yang berbeda. Betul, gitu loh. Dari luar. Betul, dari luar. Jadi itu lebih wawasannya lebih luas. Nah, itu dari itu saya dengan beberapa rekan ya itu membuat mendirikan Iwa TV gitu loh. Dan memang pada saat saya membuat ini adalah kondisi properti itu adalah kita memang baru mulai pandemi ya di tahun 2020 awal itu. Iya. Itu. Udah 1 tahun saya mulai dari 2021 ya. Jadi itu baru 1 tahun gitu. Apa kalau bicara sedikit ini ya konsep Iwa TV ini? Lebih ke mana nih Pak? Iya memang gini, capture kita adalah di Iwa TV memang kita baru ya istilahnya baru lah ya, baru tunas gitu. Jadi memang Iwa TV ini fokus kepada
digital untuk properti. Iya. Jadi karena selalu kan dulu waktu saya masih aktif sebagai profesional, kita selalu bilang Pak Indra bahwa properti itu terdiri dari turunannya itu begitu banyak. Iya. Lebih dari 136 industri yang mengikuti. Betul. Nah itu, betul. jadi sebenarnya banyak bahan yang bisa kita explore secara helikopter view. Nah itu ada di nanti kedepannya akan ada di Iwa TV juga gitu loh. Baik mungkin dari sisi karena gini, kita duduk di dalam satu ruangan seperti ini adalah properti, Pak. Kita ada meja, ada lantai, ada segala macam. Sebenarnya itu bisa kita bahas dari helikopter view segala macam gitu. Kita bahas juga pengalamannya Pak Indra ya, Pak Iwa. Ya, kita juga, saya selalu bilang saya selalu masih belajar lah gitu loh di dalam industri apapun. Saya juga belajar. Kalau di industri digital saya belajar, Pak, gitu loh, karena memang benar-benar baru. Jadi saya pikir ini saat yang tepat juga ya untuk melihat itu, dan mungkin teman-teman dari properti yang lain atau pengembang-pengembang juga bisa nanti dari saya bilang ada helikopter view atau capture view yang berbeda gitu ya. Jadi berbeda kalau misalnya nggak independen kan rasanya kurang serak lah gitu loh. Saya lihat ada beberapa program ya, ada terkait review proyek. Iya betul. Jadi kita ada ada talk show juga. Jadi ya kita berbagai item segmen lah yang kita bikin di dalam Iwa TV ini gitu. Sama Bang Miing juga kalau iya memang ya betul. Jadi dengan Pak Miing dan ada salah satu CEO saya juga ya dulu juga bergabung di industri properti gitu loh ya kan, Ibu Meli gitu loh. Jadi dia kemudian juga ada 2 rekan saya dari bidang communication. Kebetulan dia dari salah satu CEO Fortune Indonesia dan CEO Blowe dulu, salah satu direktur periklanan. Biro iklan cukup besar itu. Ya, jadi kita bersama-sama saling mengisi lah, kolaborasi dari berbagai aspek gitu Pak. Kelihatannya Pak Iwa serius di Iwa TV ini kelihatannya, dengan teman-teman tim yang juga cukup profesional semua. Iya, kita mulai ya pasti kita harus punya fokus lah ya, gitu. Jadi kita bisa melihat dan saya ingin membantu teman-teman pengembang ya kan gitu loh, untuk bisa mempunyai sarana komunikasi juga di dalam digital ini, tidak hanya sendiri gitu loh. Kan mungkin digital itu bisa dibuat sendiri, tapi bisa juga independen seperti Indra Utama ini. Itu akan terjadi kolaborasi yang sangat baik. Capture masyarakat, pengembang dan industri media juga. Gitu. Iya, jadi memang masyarakat juga butuh sudut pandang yang beda di luar apa yang disampaikan oleh teman-teman pengembang sendiri, mungkin itu ya. Betul sekali. Bukan hanya katanya nih, gitu kan? Gitu. Kata media, kata Iwa TV. Iya, jadi semua. Jadi saya juga akan menyumbang saran terhadap apa yang kita lihat gitu, secara memang real gitu, lebih dan kurangnya gitu. Oke, Iwa TV hanya menyampaikan sebagai alat promosi, atau Pak Iwa juga ikut untuk masuk sebagai advisor gitu? Ya itu dua-duanya sih ya, gitu ya kan. Jadi ya kita juga karena menjadi narasumber juga. Ya kita juga mengarahkan. Ya bekerja sama dengan bidang masing-masing dari teman-teman yang ada di partner saya ini. Jadi mereka mengolah untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Cuman sekarang mungkin Pak Iwa lebih banyak bicara properti secara umum ya, banyak developer ya. Umum. Kalau sebelumnya kan fokus satu brand ya. Gitu. Kalau sekarang capture-nya ya kita lebih banyak gitu, dan industrinya juga kita bisa lepas dari berbagai industri kan. Apalagi nggak mungkin hanya bikin Iwa TV, itu kan kerjaan tim profesional yang udah ini ya, udah sama-sama. Bikin apa lagi Pak Iwa? Ya selama ini sih saya mencoba juga sih ya membuat satu pengembangan tapi tidak besar gitu. Bersama partner saya juga. Ya jadi itu membuat satu cluster lah, cluster gitu. Luas berapa? Di 3 hektar ya. 3 hektar. Di Bogor. Ya itu aja sih. Pak, di tempat dulu kan ribuan hektar, ratusan hektar,
puluhan dan ratusan tower ya. Terus sekarang ngerjain proyek 3 hektar. Jadi lebih mudah atau gimana? Atau kaget malah? Ya enggak lah, semua proyek Pak Indra jadi menurut saya sih sama ya gitu. Jadi saya juga nggak merasa bahwa sudah mengerjakan banyak. Dulu kan mengerjakan itu karena tim manajemennya yang sangat kuat dan didukung oleh seluruh tim lah yang bekerja di industri yang besar itu. Nah sekarang ya mungkin dengan compact timnya yang kecil, tapi juga punya seni sendiri gitu. Kalau buat saya sih sebenarnya industri properti adalah salah satu seni yang indah gitu loh. Jadi indahnya karena apa ya, kita harus develop dari awal dan memang itu bukan berarti kita sudah punya satu pengalaman yang besar, tapi ya kita membuat ya kita harus punya pengalaman baru lagi gitu. Jadi nggak bisa dibilang dulu ratusan atau apa gitu ya. Sekarang kita lihat sekarang gitu. Artinya jadi lebih mudah itu atau sama aja? Ya hampir sama aja ya, gitu, hampir sama aja. Kalau dulu kan ratusan dengan tim yang besar, ya sekarang yang kecil ya karena dengan tim yang tidak besar juga. Jadi nggak terlalu berbeda. Pak Iwa ini menarik nih. Kaget nggak? Dulu berapa perusahaan yang Pak Iwa pegang, yang diamanahi? Ya banyak sih Pak Indra kalau ini. Nah, itu pasti waktunya udah hype banget itu kan. Sebelum orang kantor, Pak Iwa udah urusin, dan sampai orang pulang kantor mungkin masih ngurusin juga kali kan. Nah sekarang gimana? Lebih santai atau? Kita punya visi lah yang berbeda ya, gitu loh. Visi yang berbeda supaya kita dulu mungkin dengan waktu yang tight gitu loh. Ya sekarang juga waktunya juga tight juga, tapi dengan aktivitas yang berbeda gitu loh. Ya mungkin aktivitas ya saya sekarang mungkin spotnya lebih banyak gitu loh. Mungkin yang dulu sudah lama ditinggalkan. Dulu kan saya bercita-cita kan pengen mau jadi atlet bulu tangkis dulu kan. Kan Pak Indra kan pernah dengar kan. Jadi ya itu atlet bulu tangkis ya sekarang saya aktivitas ya olahraga lebih banyak gitu loh ya kan. Waktu luangnya lebih besar sekarang. Waktu luang secara ya kita pribadi ada gitu loh. Jadi besar ya enggak, tapi waktu itu ada lah. Nanti gitu. kalau mungkin sebelumnya, kecuali kalau lihat proyek ya, untuk liburan mungkin baru setahun sekali gitu ya. Kalau ini bisa tiap minggu nih mungkin. Enggak juga Pak. Karena saya lihat sekarang lebih segar tampilannya. Saya nggak tahu lah, mungkin si teman-teman yang lihat ya. Kalau saya melihat sama aja dari dulu, saya dari dulu sampai sekarang ya saya seperti ini aja gitu loh, nggak ada berbeda. Dulu kan Pak Iwa juga pernah jadi cover depan majalah Property saya terima Bank, kasih gitu. dulu dikasih kesempatan sama Pak Indra dari cover Property and Bank gitu istilahnya. Pak Indra, ini selain soal perpindahan Pak Iwa, terus sekarang udah mandiri ya. Ada yang juga sempat ada yang nanya, karena dia tahu kita bukan hanya sekedar namanya sama, depannya cukup dekat, kita kan cukup sering interaksi gitu kan. Kita udah interaksi dulu. Pak Iwa masih di Sunter ya, dulu zaman dulu. Nah, informasinya Pak Indra dulu pernah jadi agent juga ya? Dulu saya awal sebelum di industri perusahaan yang besar itu saya memang memulai karir itu pernah mencoba di dalam salah satu agent sih dulu gitu loh. Agent properti dulu awalnya. Setiap dulu teman-teman media nanya ya pasti kalau diklik ya pasti saya ceritanya sama gitu loh. Memang saya pernah ngalamin itu gitu loh, karena saya memulai karir juga bukan hanya langsung, tapi karirnya memang dulu benar-benar dari low Pak gitu loh. Jadi itu ikut kantor agent atau enggak kan, ikut kantor agent, ikut kantor salah satu agent saya ikut gitu loh. Jadi itu yang saya pertama kali ikut gitu. Benar-benar jualan rumah secondary atau rumah baru waktu itu? Iya, waktu itu rumah secondary. Iya kan gitu. Boleh cerita sedikit dulu rumah yang di mana dan berapa komisi Pak Iwa terima dulu?
Dulu kalau nggak salah saya pertama kali jual ya sekitar dulu di tahun 90 ya, itu rumah harga 200 juta ya. Itu rumah second? Rumah second. Di daerah Kemang Pratama, pertama kali di Bekasi itu. Nah, itu loh. Rumahnya sebenarnya belum terlalu lama, baru setelah terima dari developer, nggak lama mau dijual gitu loh. Ya itu luar biasa inilah ya, senangnya ya gitu. Dulu komisi berapa itu, Pak? Ya komisi dulu 1% lah ya. 1% karena di kantor ya. Kantor iya, di kantor gitu loh. 1% dari 200 juta. Jadi sekitar? Ya 20 juta ya. 2 juta. Ya 2 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Tapi buat di zaman itu ya saya sih sangat happy aja gitu loh. Berapapun, cuman saya nggak pernah melihat nilainya, tapi ya usahanya itu berhasil gitu. Usahanya berhasil bahwa saya bisa meyakinkan dan ini barang yang tidak, properti itu kan barang seni yang tidak murah Pak, gitu loh. Bukan sesuatu kita beli barang yang murah, tapi barang itu adalah barang yang sangat prestisius buat seseorang gitu, baik investasi, baik dia milik sendiri gitu. Jadi buat itu saya, rumah siapa pertama kali? Itu listing dulu kan? Iya listing, memang kita ada nyari sendiri Pak kita. Nyari itu dulu ya, memang kita lakukan itu dari ya semua inilah, dari door to door gitu loh. Kita juga farming segala macam gitu kita lakukan gitu loh. Kan beda dengan zaman sekarang Pak, digital langsung kirim aja gitu loh ya kan, bisa dilihat di handphone. Kalau dulu ya betul-betul kita harus ya ketemu door to door gitu, kita berinteraksi, betul-betul minta listing, betul kita yakinkan itu loh. Karena itu akan terjadi double Pak, double meyakinkan orang menitipkan ke kita, terus bagaimana kita coba menjual. Nah itu, jadi itu dua kemampuan yang berbeda gitu loh. Trusty yang pertama gitu loh, memang buat kita ya trusty itu sangat ya besar sekali. Kalau begitu orang sudah trusty, ya boleh orangnya nggak kenal kan, ya kan, kok bisa nyerahin apa gitu loh. Itu aja sih. Oke, dari closing pertama berapa lama Pak Iwa di profesi agent? Di agent sih saya nggak terlalu lama, waktu itu di tahun 92 ya sampai 93 ya, salah gitu loh. Setelah itu saya bergabung di salah satu pengembang juga sih, gitu loh. Itu bukan di tempat yang kemarin? Bukan ya. Gitu loh. Iya. Jadi dulu namanya di PT Jakarta Baru Cosmopolitan. Nah itu gabungan dulu Batik Keris dengan Sumarekon Pak. Iya, yang di Serpong. Serpong yang sekarang menjadi Sumarekon Serpong dan menjadi Paramount Serpong. Dulu jadi satu kan. Nah itu. Posisi apa di situ Pak? Ya saya mulai dari marketing ya sampai menjadi seorang manajer saat terakhir sih gitu di sana. Tapi waktu di sana juga karena mengalami turbulence ekonomi ya semua dikerjain Pak, bukan hanya di bidang marketing gitu. Karena saya buat saya yang paling penting kita apapun yang dibebankan ya kita harus jalankan dengan baik gitu istilahnya. Berapa lama? Di sana dari tahun 93 sampai 2001 Pak. Terus selanjutnya baru yang ke Podomoro. Oke, nggak banyak ini sebenarnya Pak Iwa kan? Nggak banyak memang. Tapi memang saya dari sebelumnya jadi agent juga saya pernah kayak orang tuh kerja praktek lah, kurang lebih 6 sampai setahun tuh di grup Metropolitan Development di Bekasi, itu loh. Pernah juga di Kosambi gitu loh. Nah itu ya masih paruh ya, karena sambil studi gitu. Dulu kuliah di mana? Saya dulu di Tarumanegara Pak. Untar, ya. Seperti Bapak nih. Bapak udah. Cuman Bapak masternya gitu loh. Kalau kita ya dulu saya ambil di bidang real estate program yang planologi gitu loh. Jadi perancangan tata kota gitu loh. Iya kan. Ya saya bersyukur karena saya nggak pernah pindah dari industri properti gitu loh ya kan. Pendidikannya sampai jalaninnya gitu loh. Makanya mungkin kalau dilihat dari selesai langsung masuk industrinya, terus sampai posisinya, saya pikir ini mungkin nggak semua orang juga sampai udah mentok di sisi profesional yang paling tinggi itu Pak Iwa. Ya itu hanya dapat kesempatan Pak gitu loh, kita bersyukur gitu loh. Iya. Tapi itu pasti karena memang
kompetensinya Pak Iwa yang memang kelihatannya prosesnya pas. Iya, penilaian itu di manajemen Pak, kembali lagi yang dulu gitu Gi. Oh, iya. Bukan saya Pak gitu loh. Iya. Saya cuma nanya, ya pokoknya bekerja aja lah gitu, sesuai dengan ya porsi yang di ini. Dari memang kayak dulu saya di Jakarta Baru Cosmopolitan juga saya dari seorang sales ya, bawa terus sampai ya semua dikerjain Pak. Iya. Bagian gudang, keamanan, ngawasin segala macam semua lah kita gitu loh. Karena kita learning by doing ini. Baik, ini Iya. kita Pak Indra dulu di posisi yang Iya, sama di iya. Purmoro ya. Iya betul. Ya terlepas itu Bang bukan kerja Pak Indra sendiri ya. Iya Kerja betul. tim. Iya betul. Yang menarik adalah keberhasilan Purmoro ini membuat Back to City. Ya, maksudnya sih hampir sekarang yang nggak ada nih yang bikin program seperti itu gitu. Iya. Keluar malah. Malah keluar. Tapi menurut saya sih Purmoro cukup berhasil ya. Iya iya. Proyeknya juga sampai hari ini jalan ada kurang 40-an unit Iya. lokasi ya. Iya. Tapi itu juga tangan dinginnya Pak Indra dulu sempat di sana ya. Mungkin nggak program yang sama itu berulang sekarang ini. Karena sekarang kan kesannya apartemen ini agak oversupply, kan? Ya, susah dijual sekarang. Memang ada cenderung dibilang saya baca beberapa media juga kan ada yang menulis bahwa industri properti khususnya yang di apartemen nih sekarang lagi stagnan gitu loh ya. Tapi menurut hemat pengalaman saya, pribadi saya sih sebenarnya peluang itu masih ada Pak. Peluang itu masih ada gitu. Dan konsep yang back to the city mungkin dibikin seri atau apa itu masih ada peluang kecil masih. Tapi dengan kategori gini kita harus betul-betul melihat time frame dan lokasi yang betul-betul memang tepat sekali. Nah itu masih digunakan gitu loh. Jadi kalau kita bisa melihat misalnya di beberapa tempat di spot di Jakarta juga masih ada yang bisa terhubung dengan MRT atau nanti LRT segala macam, itu sangat masih diperlukan Pak, gitu loh istilahnya untuk itu. Cuman ya karena sekarang udah mereka ke suburban, mungkin ke pinggir kota gitu loh, menjadi satu city lagi, city scale lagi gitu loh. Nah sebenarnya itu masih peluang masih ada gitu loh kalau saya lihat gitu, apalagi di Jakarta ya gitu loh. Karena memang di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ya edukasi terhadap orang tinggal di apartemen tuh lebih mudah dibandingin di pinggir atau di daerah. Karena itu yang paling penting sih sebenarnya bukan membangun apartemen ya, tapi edukasi kepada masyarakat bagaimana how to kita tinggal tuh di apartemen gitu. Tapi kalau sudah ketemu kliknya nyaman, ya pasti enak. Jadi saya termasuk kalau diambil sekarang nih, kalau saya diambil kalau Pak Indra Utama bilang ini, kalau ada game nih gitu loh, rumah atau apartemen? Saya apartemen. Itu saya mau keluarin terakhir itu. Oke. Iya, kalau saya bilangnya kalau seperti itu saya pasti apartemen. Ya kan gitu loh. Ya memang ada orang yang lebih memilih ya memang rumah ya. Rumah kadang-kadang menjadi satu identitas buat masyarakat atau individu itu gitu loh, bahwa ini rumahku loh. Besar, mewah, di daerah elit gitu loh. Jadi status sosial naik, jadi pride, penghargaannya luar biasa gitu. Tapi ada juga yang orang yang memilih fungsi gitu loh, ya kan. Kalau saya sih lebih ke fungsi Pak, gitu, fungsi daripada tinggal gitu. Iya, saya intinya. Jadi kalau yang ada, tapi ya kembali lagi masyarakat yang di Jakarta itu khusus Jakartanya ya gitu loh, itu masih ada untuk ini. Kalau kita lihat gini, apartemen yang ada di Jakarta kalau saya amati itu terisi Pak. Iya, saya lihat di. Tapi kalau kita di suburban itu kosong. Nah itu. Iya, karena memang orang masih. Iya, betul. Saya rasa itu Pak ya bagi sedikit. Saya sekarang tinggal di salah satu proyeknya Pak Iwa dulu. Sudirman Park. Waduh, strategis itu. Cuman dulu nggak berani waktu itu Pak Iwan sempat ini ya untuk saya sempat dulu kan tawarin gitu kan istilahnya ada diskon khusus gitu loh cuma saya itu gitu kok nggak baru kemarin Pak ambil dan harganya lumayan dulu Pak itu dulu 300 juta dulu saat itu gitu loh 100 Pak iya tipe yang sama ya dan
full di sana. Ya, Ya, okupansi saya full. program Back to City-nya Podomoro tuh. Iya. Apa karena memang pionir, lokasinya memang pas, penuh semua saya lihat ya. Iya, Ya, penuh. bukan karena lampunya dihidupin sama Iya, proper, tapi memang ada isi. Ada isi. Iya. Jadi kalau di tempat yang pernah saya bergabung di Agung Podomoro saat itu, memang kalau diperhatikan, coba diperhatikan misalnya Pak Indra Utama lihat yang Agung Podomoro bikin, itu semua di sentral bisnis dan Iya, kota. iya. Ya, jadi ya tidak harus tepat Pak. Itu yang harus ini harus tepat gitu loh, ya kan? Jadi ini kalau kita lihat kalau nggak tepat ya itu yang bahaya. Dan dulu banyak orang yang membuat apartemen tuh supply-nya berlebihan tuh karena di pinggir di mana dia bangun. Nah itu yang kurang tepat Pak. Gitu. Makanya dia bilang saya mendingan tinggal di rumah apa di apartemen. Dia masih kompetisi dengan landed yang di pinggiran ya. Betul, ya kan. Jadi kalau yang memang di daerah yang sudah sangat padat, daerah emas itu ya perlu lah. Nah itu kembali pertanyaan saya tadi, apakah mungkin masih bisa terulang sukses story program Back to City itu Pak? Kalau lokasinya sekarang kan mungkin tidak seperti waktu Pak Iwa. Kalau saya bilang opportunity di dalam properti selalu ada. Selalu ada. Belief itu harus ada Pak. Oke. Cuman sekarang kembali apakah ini dibilang melawan angin pasar, ya kan? Kalau main di sana, wah itu bisa nanti kita akan sama aja bunuh diri kan? Kalau dibilang masuk ke industri properti apartemen gitu. Tapi saya masih believe bahwa industri apartemen ini masih ada, gitu. Ya kan di daerah-daerah yang memang pas gitu loh. Iya. Coba misalnya di koridor MRT nanti MRT jual. Oh itu sangat menarik Pak. Kalau di situ ada misalnya captive kayak seperti dulu yang di Sudirman Park gitu loh, 500 juta sampai 1 miliar. Saya rasa masih ada. Masih ada ya. Kan? Jadi orang pasti pilih gitu loh. Mungkin dia punya rumah di pinggir kota, tapi di tengah kotanya dia punya apartemen. Karena harganya nggak terjangkau. Iya. Jadi dibalik gitu. Walaupun ada kesannya juga kalau tinggal di apartemen itu IPL-nya, service charge-nya itu harus bayar dan lebih mahal. Iya, Benar itu? Makanya saya bilang di dalam menjual apartemen itu sebenarnya bukan gedungnya atau fasilitas, edukasi tinggalnya Pak. Edukasinya. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh developer. Iya. Makanya dulu waktu di tempat Agung Podomoro kita temukan itu adalah back to the city, bahwa kelebihan tinggal. Gitu. Jadi tapi kalau di sekarang ya jual ya pokoknya 1 bedroom, 2 bedroom, fasilitas kolam renang, tapi nggak ada edukasi yang lain. Iya, edukasi, saya setuju. Betul. Jadi itu sangat minim dari masyarakat itu. Iya, edukasi yang harus dibuktikan dengan kenyataan ya, testimoni. Betul sekali. Sekarang kayak Pak Indra Utama aja, misalnya Bapak Pak Indra tinggal di satu daerah di area situ, nyaman nggak Pak? Iya. Kemana-mana kan Bapak bisa cepat kan, berapa cepat gitu. Saya tinggal sebenarnya di Jatiasi, sama di Kalimalang. Itu udah tiap pagi, sore gitu. Ini bukan testimoni promosi. Iya, memang itu real keadaan memang dialami kan. Nah, kebetulan pandemi aja saya pindah ke Supak ya, ke sini cuman ya 10 menit, apalagi lawan arah nih Pak. Macet ya. Jadi memang benar-benar terasa gitu kan. Walaupun belum pernah nyobain kolam renangnya gitu ya. Karena udah Tapi jarang memang kalau yang di apartemen juga nyobain dia pengen fungsinya dia bekerja. Fungsi, betul. Keamanan. Itu aja sih Pak kalau saya bilang. Jadi peluang itu masih ada. Dan tinggal tergantung developer mana yang mau menjemput persiapan, karena untuk membangun itu perlu mungkin 6 sampai 1 tahun untuk riset ya yang mendalam. Dulu pakai riset pasar ya, Podomoro bikin itu ya. Ada riset Pak. Risetnya dalam arti real Pak ya. Riset bukan yang buat adalah untuk FS aja. Bukan, tapi real apa yang memang dibutuhkan gitu. Dan ada sekelilingnya ada. Nah ini sedikit soal riset, seberapa penting menurut Pak Iwa? Ini kebanyakan juga teman-teman gitu, ada lahan, ya kan, bikin FS sederhana, udah bikin 2 tower. Itu gimana pentingnya riset? Iya, riset itu sangat penting ya, gitu loh. Karena gini,
bila kala barang itu hanya cuman di 20%, nah itu kan hanya yang tadi bilang bikin FS kecil, barang dilempar ya karena baru harga ini cuma 20%. Riset itu dibutuhkan untuk kita pipeline kalau di apartemen bisa sampai 80-90% kita jual gitu loh. Nah itu mana yang harus kita tembak, mana harus kita karakter orangnya yang kita ambil. Nah itu kita harus tahu semua sih. Nah bicara riset ini kadang hanya developer besar Pak yang punya budget untuk itu. Kalau yang lain, udahlah ini membuang modal aja nih, nggak usah bikin riset-riset yang harus keluar biaya besar gitu. Ya tapi ya itu kembali lagi jadi kalau nggak tanpa riset yang jelas ya itu akan mubazir Pak nantinya. Costnya akan lebih besar. Kelihatannya riset itu besar di depan tapi nanti ininya lebih baik gitu loh. Tapi risetnya dalam arti gini loh Pak, risetnya bukan secara global. Ya kan, tapi riset betul-betul di daerah yang betul-betul kita hitung betul. Misalnya di jalur LRT, jalur MRT gitu, kita amatin terus dalam 6 bulan. Kalau bisa kita berinteraksi sama orang-orang itu, karena disitulah pasarnya ada. Kenapa nih orang naik MRT? Kenapa nih orang LRT? Itu intern atau? Ya intern. Ya? Kalau lebih bagus lagi adalah ekstern itu dibanding sama intern. Kita mencapai satu conclusion. Dan kita lebih tajam nantinya itu. Menarik. Sekarang banyak yang diskusi tentang milenial. Milenial nggak kuat beli properti. Betul. Sebenarnya mereka butuh untuk tipe-tipe tempat tinggal yang seperti praktis di tengah kota ya, seperti apartemen ini. Betul. Pak Iwan lihatnya gimana? Benar nggak? Saya sih ngeliat gini Pak, belum ada yang ngamatin needs-nya yang betul dari milenial. Milenial apa sih Pak? Maksudnya riset belum? Milenial tuh apa sih Pak? Kaum milenial tuh apa gitu loh. Jadi belum ada yang mendefinisikan itu milenial tuh seperti apa. Iya kan? Dia apakah tinggal harus di rumah? Rumahnya harus yang bagaimana? Kan belum ada. Itu hanya tagline Pak. Ini rumah milenial gitu loh. Tapi betul-betul milenial yang bagaimana gitu loh. Milenial yang bekerja di dalam satu industri, mungkin sekarang di marketplace gitu loh, yang sekarang lagi besar-besar gitu loh. Nah, karakternya bagaimana mereka? Belum ada satupun developer yang benar-benar meriset target pasar milenial. Belum. Termasuk perbankan jangan-jangan? Belum. 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 Habitnya milenial bagaimana? Mungkin Pak Indra punya anak misalnya, kategori milenial, Bapak tahu nggak? Iya. Mungkin jangan-jangan dia bilang saya nggak perlu butuh rumah Pak, atau ayah. Iya kan? Perlu jalan-jalan. Iya perlu jalan-jalan, atau dia perlu apa gitu istilahnya. Jadi ini sangat menarik Pak, kalau di diskusi itu ya milenial yang seperti apa gitu. Ya. Dia akan butuh rumah, gitu loh. Tapi seperti apa? Ya kan? Tapi kalau kita lihat, kalau Bapak bilang tadi di apartemen itu, mungkin ada pola yang bisa didapat. Yang sekarang yang di Jakarta yang susahnya ada land-nya Pak. Kalau pasarnya masih ada, land-nya yang sangat mahal. Nah ini yang makanya nggak bisa terabsorb untuk membuat apartemen yang affordable. Itu aja sih Pak. Sesuai harganya. Sesuai. Tapi kalau dibilang masih ada peluang, ada. Nah ininya yang biasanya sudah tidak ketemu antara ininya. Tapi kalau tadi bahas masalah milenial, itu sangat menarik. Jadi belum ada Pak. Semua hanya, kalau menurut hemat saya itu hanya rumah untuk milenial gitu. Yang seperti apa? Seperti apa? Di harga berapa? Nah, desainnya seperti apa? Soul di dalamnya, rumahnya seperti apa? Itu belum. Harusnya siapa yang bikin? Ya mestinya ya dari internal pengembang juga harus ada. Bikin juga. Terus dari lembaga ini juga harus ada juga gitu loh. Mungkin kayaknya yang lebih pas ada lembaga kayak kita di Pak Iwan. Iya gitu loh. Yang independen. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau konsultan yang di hire oleh developer, cenderung kan mengiyakan apa yang diinginkan developer, tidak betul sekali ya untuk disampaikan. Nah, milenial ini juga bergerak sangat cepat Pak. Nah ini kita nggak bisa ngikutin secara ini. Nah dia seperti apa gitu loh. Nah ini, ya kan? Nah jadi ini yang harus kita benar-benar fungsinya seperti apa gitu loh. Dan saya sering mengadakan riset itu adalah saya nanya kepada
ponakan saya yang usianya 18 sampai 22 sampai 25 gitu, ya kan? Dia needs-nya apa gitu loh. Jarang kalau saya lihat yang mau rumah yang besar. Saya nggak perlu. Oke. Dulu Pak Iwan tempat di Podomoro bukan hanya hunian ya, bukan hanya tempat tinggal, juga komersil. Iya, kebetulan di sana berbagai macam turunan properti lah ya. Mall juga. Ya, ada mall, ada trade mall, ada hotel, ada rumah, ada apartemen, ada perkantoran juga. Itu. Dari sisi pengalaman Pak Iwan, gimana melihat industri pusat belanja sekarang? Kemarin kita juga diskusi sama Pak Handaka, kemudian Pak Alfonsus ya, Pak PBBI ya. Nah, ini kan Pak Iwan juga justru developmentnya gitu. Kalau kondisi sekarang gimana Pak? Kalau kondisi sekarang sih ya memang pasti ada koreksi lah ya semuanya ya. Tapi rindu itu setelah 2 tahun 3 tahun orang berdiam diri kan, ya pasti akan keluar lagi Pak. Gitu loh. Kalau Pak Indra perhatikan ya, di Jakarta ini, kalau saya lihat di Jakarta Timur tuh yang masih kosong Pak. Ya, Timur Jakarta ada banyak, teman-teman pengembang besar banyak, top 5 di sana juga banyak. Tapi Jakarta Timur itu kosong pusat perbelanjaan. Kenapa? Nah ini saya juga pertanyaan yang dari dulu agaknya juga. Iya, ya itu yang memang itu saya bilang sebenarnya itu peluang itu harus diedukasi di situ. Sebenarnya itu pasarnya yang sangat ceruk, yang gemuk. Kalau mau buat semua gitu. liriknya utara, selatan ya, barat, iya. Kenapa ya? Iya. Sedangkan kalau dihitung antara komposisi barat, Jakarta Barat mallnya ada berapa? Jakarta Utara ada berapa? Jakarta Selatan lebih padat lagi. Kan ada Basura. Iya. Tapi berapa banyak dibandingin utara sama barat ini gitu loh. Iya. Oke. Iya. Jadi ini pasar yang di kalau di istilahnya di kayak di komersial gitu. Nah, di komersial itu sekarang ini ya mungkin trennya berbelanjanya berbeda lagi, Pak. Udah lewat teknologi lebih banyak. Teknologi. Tapi belum ada misalnya pusat perbelanjaan yang menyediakan hanya seluruhnya food. Belum ada. Seperti itu. Citos. Tapi skalanya. Iya. Terlalu kecil. Iya. Dengan ambience yang berbeda gitu. Nah, itu belum. Kalau City Walk? Size-nya belum. Seperti apa nih kalau yang Pak Iwan? Ya kalau size-nya itu ya mungkin ya mirip-mirip kayak misalnya di Central Park gitu loh, dengan ada konsep parknya gitu segala macem gitu loh. Tapi di Jakarta Timur. Ya misalnya. Tapi food. Karena food itu sangat sangat menarik gitu loh. Didatangkan berbagai ini ya. Karena kan layernya banyak kalau food kan. Ada international brand, ada lokal brand, ada tradisional. Ya banyak jadinya gitu. Pak Indra. Iya. Harusnya developer yang jeli ya. Iya. Kalau hanya dari sisi populasi masih udah terukur kok. Nggak ada yang bangun di Jakarta Timur ya. Bangun ada dua mall misalnya. Artinya kalau kalkulasi yang sederhana itu teman-teman pasti bangun Pak. Lahannya Pak biasanya yang agak berat memang. Nggak ada. Iya. Itu kendalanya. Bukan daya beli ya? Daya beli enggak. Kalau sifatnya di kayak komersial area itu dari berbagai area Jakarta akan ke sana. Gitu. Pasti kayak misalnya Pak Indra di Jakarta Timur misalnya ya kan. Mainnya kan juga mau kemana gitu loh. Ke Senayan gitu atau apa. Biasanya kalau mencari sesuatu kan memang terbalik manusia, mobile-nya itu dia. Kenapa teman-teman yang di daerah Serpong itu hype semuanya, terus daerah utara sekarang lagi hype juga. Nah, padahal pengunjungnya kalau dihitung dari rasionya itu untuk yang di utara itu ya saya sebut Pantai Indah Kapuk, itu di satu lagi di BSD gitu loh. Penduduknya sendiri ya dibandingin Jakarta kan pasti supply-nya dari Jakarta semua ke sana gitu loh. Walaupun di sana sudah penuh juga, tapi belum seperti Jakarta kan, gitu loh istilahnya, gitu loh Pak Indra. Oke, Pak. Sekarang pandemi udah mulai
terkendali ya. Iya. Ini yang kita berharap bisa ini ya, semuanya ini bisa hilang nih. Hilang ya. Ya, dan beralih ke endemi ya. Iya, endemi. Kalau kita kaitkan ke potensi pasar, properti ya, apartemen atau apapun yang lain, landed gitu. Gimana Pak Iwan? Dari pengalaman sekian lama di sebuah institusi raksasa, gimana Pak Iwan melihat peluang ke depan setelah endemi? Ya peluangnya sangat besar ya, saya bilang ya gitu loh. Apalagi banyak yang sebenarnya kalau saya lihat dari industri secondary lah, kita lihat di dalam pandemi pun sebenarnya transaksi itu sangat besar, sangat besar. Cuman tidak tercapture. Yang tercapture tuh biasanya kalau pengembang besar-besar itu launching sukses besar itu yang dilihat. Tapi waktu transaksi terjadi terhadap yang secondary juga tidak tercapture. Nah ini sebenarnya juga sangat besar Pak. Gitu loh. Jadi apalagi kalau sudah endemi. Nah endemi ini kalau saya bilang ya nanti akan siapa yang punya strategi yang lebih dulu dan dari finansial yang lebih baik juga, ya itu dia akan survive dan dia cepat gitu loh. Gitu. Lebih kemana trennya? Ke apartemen kah atau ke? Ya trennya banyak kan sih sekarang semua karena dorongnya di landed ya, perumahannya ya. Gitu loh. Tapi kan tidak ada yang berani coba yang tadi saya bilang. Padahal masih tunggu juga. Iya, betul. Kalau itu ada mungkin bisa ya itu. Ada sesuatu yang different. Oke. Nah harga ya, harusnya sih harga memang mau tidak mau nih kan material semua harusnya nih gitu. Kalau saya bilang it's time to buy untuk membeli properti pada saat sudah pandemi mau endemi, karena harga ini akan bergerak Pak. Karena sekarang juga kalau kita lihat dari bahan baku juga semua besi, ya kan, aluminium, kaca, lantai semua itu udah bergerak naik. Jadi kenaikan properti setelah pandemi ini ke endemi bukan lagi normal nih, mungkin naiknya juga tinggi juga kali ya? Ya ada naik gitu loh terhadap bahan baku bangunan dan juga terhadap demand yang ada nantinya gitu loh, jadi akan terjadi gitu loh. Tapi di sisi lain daya beli masih belum kuat, ada pajak juga naik. Iya Pak, tapi kan kalau orang suara itu bilang daya beli kok ada beberapa pengembang besar begitu launching langsung habis. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang tidak ada kuat, ya semuanya sama Pak. Tapi strateginya yang pas gitu loh Pak. Jadi ada pengembang yang besar kok dia bisa hype terus tanpa ada pun pandemi, ada endemi gitu loh. Ya karena gini, sangat disukain gitu loh. Jadi gitu, sangat disukai di daerah situ menjadi tren gitu. Karena apalagi dengan pengaruh media sosial ini, ya itu sangat tinggi gitu, dominan. Gitu. Jadi itu yang akan terjadi gitu loh. Nih Pak, saya contoh gini Pak ya. Saya contoh ada di satu daerah ya kan di utara semua landed. Tiba-tiba dibangun apartemen. Apartemennya laku. Karena dari jumlah rasio yang dibangun ini, orang akhirnya nanti kalau lagi mungkin lagi musim lebaran nih, kita habis lebaran ini kan, ya dia coba tinggal di apartemennya. Dengan harga yang berbeda jauh dengan ini. Jadi itu bisa itu pasar itu dilengkapi seperti itu Pak. Gitu. Atau saudara datang bisa tinggal di sini, dekat nggak jauh dekat daerah rumah dia juga. Nah ciptakanlah pasar yang seperti ini Pak. Sekarang saya dengar Pak Indra juga advice juga di beberapa proyek sekarang ya. Iya, beberapa teman-teman developer ya. Teman-teman ada yang ini saya ya membantu brainstorming ya, advice lah gitu loh Pak. Jadi nggak ada yang benar-benar ngajak untuk ikut gabung Pak. Saya yakin tuh penawaran banyak sih. Ya so far sejauh ini sih ya nggak tahu ya, saya juga mungkin karena pandemi ya, jadi belum ada yang sampai ini, dan memang saya juga ingin fokus di mandiri gitu sebagai pemerhati properti juga. Saya pikir satu pandemi juga, terus no transfernya berapa? Ini nggak berani. Wah, itu saya nggak tahu apa gitu. Ya, saya jalani aja Pak, mengalir. Ya, tapi dari sisi pasaran terutama properti ya
Ya sampai sekarang ini juga kadang-kadang dari beberapa teman dari perusahaan juga yang pernah saya jalani gitu loh, juga bingung saya kemana gitu loh. Saya pernah diisukan ke perusahaan A, iya. Ternyata saya ada di sini Pak, gitu. Iya makanya ini koridor properti, saya di koridor properti aja. Di koridor properti ya, dan mudah-mudahan ini terjawab Pak. Pertanyaan teman-teman selama ini ya. Setelah ini mungkin Pak Indra ternyata sekarang di sini. Tapi saya mau tanya lagi. Ada keunikan Pak Indra dulu ya. Menurut saya sih begitu piawai ini. Apa ya?